Masa kecil gue bukanlah sebuah momen yang indah-indah banget. Bukan karena gue nggak punya temen, karena actually I have a good friends back then. Tapi masalahnya, mana ada sih anak yang bisa sehat mental jika sehari-hari lo ngeliat ibu lo struggle mencari dana, mencari uang agar lo bisa makan. Mencari uang agar lo bisa punya ongkos ke sekolah. And the worst part is, lo sebagai anak nggak punya daya upaya untuk meringankan beban mereka. Sejak kecil, tekanan tersebut melatih gua untuk memiliki survival mindset. Artinya, sejak kecil gue harus berpikir keras bagaimana caranya gue mengeksplor apa yang gue punya, keterbatasan gue untuk bisa menjadi orang sukses sedini mungkin. Dan alhamdulillah, sejak kecil gue sudah tahu passion gue. Gue suka psikologi. Gue baca buku psikologi dari kelas 8. Gue menjadi teman-teman curhat ketika gue masih SMP dan lain sebagainya. Sehingga gue punya tekad bahwasanya gue akan menjadi psikolog sukses di masa depan. Sejak saat itu, setiap bangun tidur, I have purpose in my life. Gue segar setiap bangun tidur karena you know exactly what you have to do to pursue that long term goal. Perjalanan panjang gue laluin agar gue bisa menjadi seorang mahasiswa psikologi, agar bisa menjadi psikolog, agar bisa membanggakan orang tua gue. Tapi saat itu gue malah nyasar di SMK akuntansi, belajar bidang yang lo nggak suka sama sekali hal tersebut. Tapi karena bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, kegigihan, support dari orang-orang di sekitar gue, finally, langkah gue buat suksesin orang tua gue tinggal sedikit lagi karena gue keterima menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016. Gue gak menyanyiakan momen tersebut. Gue bersyukur banget. Gue nge-push diri gue agar gue bisa mempertahankan IPK, agar gue bisa ikut organisasi yang positif di luar sana, volunteering sana-sini, sebagai bentuk rasa syukur. Karena sedikit lagi tujuan gue tercapai. But suddenly, life knocked me down. Ibu gue sakit, gagal ginjal, yang mengharuskan beliau harus bolak-balik cuci darah ke rumah sakit. 6 Juni 2018, tanggal yang bersejarah. Qadarullah, mamah gue meninggal. Tangga mimpi yang udah lo bangun sejak SMP roboh setengah. Sejak itu, hidup terasa sangat berat. Karena makna hidup lo hancur, bro. Tapi lo harus punya semangat. Karena lo masih punya hidup untuk dijalani. Gue mencoba tough. Gue perlahan mulai bangkit. Dan gue jadi akrab sama bokap gue. Momen dimana gue rapat sampai jam 11 malam dan ditelepon sama bokap. Halo, kamu udah pulang belum? Ini papa nungguin di rumah nih. Kapan pulangnya? Kalau belum pulang, papa tidur duluan ya. Hati-hati di jalan. That moment felt so good, teman-teman. Ketika lo bisa akhirnya deket sama bokap lo, dan lo bisa bonding sama orang yang notabene keras, tapi momen tersebut hanya sebentar. Karena bokap gue dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa pada tanggal 21 Januari 2019. Belum genap 1 tahun ketika ibu gue meninggal. Semua tangga mimpi yang udah gue bangun 8 tahun lebih itu semua hancur seketika. Kayak ketiup angin. Rasanya kedukaan tersebut atas kehilangan bokap dan nyokap gue kayak merenggut sari-sari kehidupan gue sampai gue jadi hampa. Kemudian gue menjadi orang yang sangat berbeda ketika menyandang gelar yatim piatu tersebut. Ketika gue pulang ke rumah, gue nggak lagi melihat orang tua gue di sana. Sehingga logikanya adalah, buat apa gue hidup? Mereka tujuan gue kok selama ini. Di sela-sela doa gue sering banget nangis, depresi, bengong sendiri, ketawa nggak jelas, karena merasa KO oleh kehidupan. Sampai di titik gue berpikir, mau sampai kapan? Gue kayak begini. Sampai di momen gue berpikir, how can I find life
worth preserving again after all of this loss. Waktu itu gue mengumpamakan bahwasanya gue ini jadi seorang bisnismen. Gue punya neraca dagang di sana. Saat ini kondisinya, gue lagi berat di sebelah kiri. Gue lagi rugi bandar. Nyokap bokap gue meninggal, gue gak produktif, gue gak nafsu makan, gue jadi orang yang depresi dan lain sebagainya. Terus sebagai seorang pebisnis yang sukses, yang hebat, apa lo mau jatuh begitu aja? Apa lo mau lo terus berada di neraca kiri tersebut? Jadi bisnismen yang hebat adalah bagaimana mengubah segala rugi lo menjadi profit. Pembelajaran agar gue bisa menjadi seorang bisnismen yang lebih hebat lagi suatu saat nanti. Mengutip teori dari psikologi, seorang aktor psikolog bernama Viktor Frankl dalam bukunya berjudul Man's Search for Meaning, dia mengatakan bahwa hidup ini sejatinya adalah tentang stimulus dan respon. Dan di antara stimulus dan respon tersebut selalu ada freedom to choose. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespon atau menyikapi sebuah stimulus. Jadi seberat apapun kehidupan kita, selalu kita punya kontrol untuk menyikapi. Apakah masalah ini menjadi alasan kita untuk berhenti atau menjadi bahan bakar kita untuk melesat maju. Jadi gue merekonstruksi kognitif gue dalam menyikapi duka. Gue gak bisa ngelihat kedukaan ini sebagai masalah, tapi menjadi challenge agar gue bisa menjadi orang sukses seperti yang orang tua gue harapkan. Dan cara gue adalah mengubah duka menjadi tumbuh tersebut dengan menemukan strong why. Dengan menemukan greater cause to live. Alasan hidup yang lebih besar. Gak cuma sekedar untuk membahagiakan orang tua, tapi yang lebih besar dari itu. Karena wajar aja ketika gue 8 tahun punya mimpi membahagiakan orang tua dan orang tua gue meninggal, gue hancur. Itu wajar, karena itu mimpi gue, itu tujuan dalam hidup gue. Jadi gue mengingat lagi apa ya my strong why buat bangkit. Dan akhirnya gue sesimpel mengingat nama gue. Nama gue Salamun, ya. Dari bahasa Arab ya, artinya adalah kesejahteraan. Nyokap gue pengen gue menjadi orang yang bisa membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar. And boom, I find my greater cause to live. Gue pengen menjadi orang yang sebermanfaat mungkin untuk sekitar gue. Dan saat itu ketika gue berdoa, ketika gue sholat, gue selalu angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah tubuhku, pikiranku, semangatku, rasa sakitku, traumaku, kedukaanku atas kehilangan orang tuaku, bahkan atom terkecil dari hidupku menjadi sumber kebermanfaatan dan kesejahteraan buat orang lain. Jadi bila pun aku sukses, please, aku ingin menggandeng orang-orang di sekitar agar sakitku kehilangan 2 orang terpenting dalam hidup ini berubah menjadi ribuan senyum, sukacita karena perjuanganku menyejahterakan orang lain. Gue memulai journey ini ya dengan aktif mendirikan sebuah organisasi di kampus yang bergerak di bidang akademik dan penelitian. Komunitas baru tersebut gue dirikan dengan inisiasi karena di fakultas gue itu sangat sedikit mahasiswa yang minat di bidang akademik. Jadi gue bergerak bersama-sama sama teman-teman gue buat majuin dengan ikut lomba debat psikologi, cerdas cermat, esai psikologi, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Gue ngajak adik kelas gue, ayo lo bisa, lo bisa, lo bisa. Gak bisa bang, aku gak bisa, lo potensial, ayo sama gue maju. Akhirnya teman-teman, ini adalah contoh beberapa kegiatan gue selama tahun 2019. Ini foto ketika gue ikut debat psikologi, ya, bersama 2 rekan hebat gue, ya, ada Tegar, terus juga ada Faras, ya. Sejak lomba pertama tersebut mereka menjadi debaters yang jago lah sekarang. Terus ini foto ketika gue sedang lomba cerdas cermat dengan teman seangkatan gue, Rifki sama Sanda. Mereka ini teman seangkatan gue yang potensial banget tapi malu-malu.
Tapi akhirnya menang tuh, bisa. Ini juga bersama adik kelas gue, ada Firza, ada Milen, ya. Sama, nggak bisa bang, juara 1 besoknya. Ini lomba speech bersama organisasi kampus gue yang lainnya, ya. Dan sampai pun akhirnya, alhamdulillah, gue terpilih menjadi salah satu kontingen universitas dalam exchange di Taiwan. Saat itu, ini adalah foto gue bersama teman-teman gue nampilin drama di depan mahasiswa dari luar negeri di sana. 2019 adalah tahun yang sangat memuaskan, di mana gue bisa bangkit dan keluar dari zona trauma gue dan melesat jauh mengalami apa yang disebut dalam ilmu psikologi sebagai PTG atau Post Traumatic Growth, pertumbuhan pasca trauma. Hal yang perlu diingat dalam trauma adalah, masih ngomongin teori, ada namanya model Kubler-Ross, ya, tahapan kedukaan. Jadi dalam berduka, orang itu wajar untuk denial, it's okay untuk marah, it's okay buat menawar sama Tuhan, Tuhan kenapa aku dikasih kayak gini terus? It's okay untuk depresi, tapi please at the end of the day, kita harus accept trauma tersebut menjadi bagian dari diri kita. Yuk belajar memaknai ulang kedukaan tersebut. Tiap kenangan, ilmu, perjuangan dari orang yang sudah meninggalkan kita jadikan bahan bakar kita untuk melesat maju. You always have a freedom to choose how you respond every given situation. Jangan mau jadi pebisnis yang rugi bandar ketika habis gagal. Jadilah kegagalan itu sebagai pembelajaran kita meningkatkan keuntungan di masa depan. Dan ketika lo udah jatuh di titik serendah-rendahnya, ingat, find your greater cause to live to make life worth preserving again. Terima kasih.